Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bagas Karanur Pradana dengan NIM 41518010182 selaku Project Manager ingin menjelaskan proposal proyek pengembangan aplikasi berbasis Rapid pada warung Elang Catering yang beranggotakan Antonis Dimas Novianto sebagai analis, Fat Alwi Abdul Jabbar sebagai programmer 1, Muhammad Fadli sebagai desainer, Yusuf Asyabani Adam sebagai programmer 2. Nah, saya di sini akan menjelaskan tentang masalah apa sih yang dihadapi oleh warung Elang Catering ini sehingga kami melakukan proyek pengembangan aplikasi berbasis Rapid pada warung tersebut. Jadi saya melihat di warung tersebut itu database untuk menyimpan data pelanggan itu masih sangat sederhana, yaitu menggunakan catatan buku. Nah, catatan buku itu meliputi dari nama orang tua, nama orang tua murid yang ikut catering, tagihan, dan segala macamnya. Nah, kenapa jika buku habis, apa yang akan dilakukan? Untuk saat ini mereka menambah buku baru dan menempelnya di buku pertama. Jadi seakan-akan membuat semakin tebal gitu. Nah, di sini manfaatnya apa sih pada proyek kami? Proyek kami pertama menyediakan pilihan, kami membuat aplikasi yang meliputi bisa menyediakan pilihan menu dan harga secara jelas. Jadi nanti orang tua murid bisa memilih dan melihat harga makanan dan kemudian memesannya lewat aplikasi tersebut. Nah, lalu mempermudah dalam pembaruan stok. Ya, lalu yang ketiga ada mempermudah pemesanan dengan aplikasi berbasis online. Jadi ya yang seperti saya bilang tadi, jadi nanti orang tua melihat pada hari itu menu ada apa aja. Nanti orang tua dapat memesan dan langsung terkirim ke pemilik perusahaan yang akan menyiapkan makanan tersebut. Lalu menyediakan sistem database dan tagihan. Nah, nanti ini akan menggantikan database dan tagihan yang dilakukan pada buku. Ya. Lalu fitur aplikasinya, masuk ke fitur aplikasi. Fitur aplikasinya pelanggan dapat memilih menu, harga, dan jumlah pesanan yang akan dipesan. Lalu pelanggan menerima rincian tagihan beserta nomor rekening untuk pembayaran. Jadi setelah mereka memesan, nanti mereka akan dilempar ke nomor rekening untuk pembayaran. Jadi setelah mereka memesan, mereka akan masuk ke pembayaran dengan transfer ke nomor rekening yang sudah tertera. Lalu admin memiliki sistem database pelanggan dan stok bahan. Jadi project plan, tim kami berjumlah 5 orang ya. Ini sedikit koreksi, 5 orang, yaitu saya project manager yang bertugas mengatur jalannya project, dan sebagai penanggung jawab saya sendiri, analis ya yang menganalisa sistem yang sedang berjalan dan sistem yang dibutuhkan perusahaan. Ya jumlahnya 1. Desainer yang bertugas merancang aplikasi, mendesain aplikasi untuk perusahaan nanti, 1 orang. Terus programmer yang membuat aplikasi ya,
Programmer yang membuat aplikasi itu ada 2, ya, ada 2. Lalu untuk time schedule ya, time schedule kita lihat di sini. Time schedule nih, oke. Project planning. Pertama, project planning kita berada di 2 minggu ya. Minggu pertama dan minggu kedua itu kita project planning gimana sih mau buat kedepannya apa, project ini mau buat apa untuk Warung Elang, dan kami sudah memutuskannya. Kita akan membuat aplikasi yang berbasis yaitu. Terus wawancara perusahaan. Wawancara perusahaan ada di minggu ketiga bulan Maret. Minggu ketiga bulan Maret itu wawancara perusahaan. Lalu penyusunan proposal ada di minggu keempat Maret ya. Berarti minggu kemarin ya, penyusunan proposal. Desain UML kita ada di minggu ke 1 bulan April, yaitu desain UML. Desain mockupnya kami ada di minggu kedua bulan April. Proses pembuatan prototipe ya, walaupun di sini mockup ada di minggu kedua, tim kami dapat dengan cepat untuk membuat prototipe mockup. Jadi sebelum masuk ke mockup sebenarnya nanti tim kami buat dulu prototipenya, lalu baru nanti kalau sudah setuju, satu tim setuju, nanti akan dibuat mockup yang sebetulnya. Lalu proses pembuatan prototipe ada di minggu ke-3 bulan April. Penyempurnaan testing dulu ya. Testingnya ada di minggu ke-3 dan minggu ke-4. Ya, minggu ke-3 dan minggu ke-4. Lalu jika aplikasinya ada error atau segala macamnya, kami dapat mengubah ya. Programmer kami bisa mengubah dan menyempurnakannya di minggu ke-4 bulan April. Lalu testing ada pada Mei minggu ke-2 dan minggu ke-3 ya. Lalu laporan akhir jika aplikasi berjalan mulus dan dikiranya mungkin sudah bisa dilaksanakan ya, di apa sih namanya tuh, jika aplikasi sudah bisa di-run ya, kami akan membuat laporan akhir. Lalu pada selanjutnya ada closing project ya, closing project di minggu terakhir Mei, minggu terakhir 4 hari ya. Selanjutnya estimasi untuk biaya, kami menggunakan estimasi kasar. Jadi masih kasar ini ya, belum terlalu mendetail. Jadi pada ini biaya personel ya, role manager project, tarif bulanannya ya 300.000, tarif mingguannya 80, tarif harian, tarif per jam. Lalu ada biaya langsung personel ya, job function ya, totalnya 880.000. Biaya langsung non personel ada di server, domain, dan diskusi antar instansi ya, totalnya 753.000. dan keterangan
tadi biaya langsung personel dan biaya langsung non personel ditotalkan 1.633.000. Perlu diingat bahwa ini masih estimasi kasar, ya, masih estimasi kasar. Jadi kami masih menghitung biaya yang akan dikeluarkan. Ya, lalu lanjut ke kesimpulannya. Untuk mempermudah pelanggan dalam pemesanan makanan, maka dibuatlah aplikasi pemesanan yang berbasis online. Proposal telah tim kami rancang sedemikian rupa agar perusahaan dapat tertarik dan mempertimbangkan secara segala aspek yang telah kami sampaikan, agar selanjutnya kami dapat meneruskan proyek pembuatan aplikasi ini. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.